Makna kemerdekaan yang sesungguhnya adalah bukan saja ketika kita bebas mengangkat senjata, tetapi makna kemerdekaan adalah yang terpenting bagaimana masyarakat itu sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka, merdeka, merdeka. Kembali lagi bersama saya, Dr. Hamrin SH MH MSihan dalam program Hamrin Speak Up sebagai bagian daripada Hamrin Channel. Para pemirsa yang saya banggakan, hari ini kita turut berbahagia karena hari ini merupakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tahun. Kita tahu bersama bahwa amanat Founding Father itu telah jelas dituangkan di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mana telah termuat di dalam tujuan nasional sebagaimana diamanatkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Para pemirsa, kita berharap hari ini adalah merupakan tonggak sejarah sebagai peradaban bangsa Indonesia untuk yang lebih baik. Kita berharap tidak ada lagi perpecahan anak bangsa, tidak ada lagi gesekan anak bangsa, tidak ada lagi permusuhan antar generasi. Tapi yang ada adalah bagaimana menyatukan perbedaan demi menuju Indonesia yang lebih baik, demi menuju Indonesia yang lebih maju. Makna kemerdekaan yang sesungguhnya adalah bukan saja ketika kita bebas mengangkat senjata, tetapi makna kemerdekaan adalah yang terpenting bagaimana masyarakat itu sejahtera, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pengobatan gratis, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pendidikan gratis, dan bagaimana masyarakat bisa mendapatkan kehidupan yang aman, damai, tentram, dan sejahtera. Itulah makna kemerdekaan yang sesungguhnya. Kita berharap di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu mampu membawa perubahan Indonesia ke hal yang lebih baik. Salah satunya kita menginginkan adanya reformasi hukum. Karena di mana persoalan kita hari ini adalah sangat jelas banyaknya persoalan-persoalan terkait dengan penegakan hukum. Kita berharap para aparat penegak hukum benar-benar menjadikan hukum sebagai panglima dalam penegakan hukum dan keadilan. Kita tidak lagi menginginkan hukum sebagai alat kekuasaan. Kita tidak menginginkan lagi hukum sebagai alat politik. Tetapi kita berharap di bawah pemerintahan Presiden Prabowo ini hukum benar-benar dijadikan alat panglima. Sebagaimana kita tahu bersama, banyak sekali persoalan bangsa hari ini yang mampu membawa gesekan antar generasi, antar masyarakat. Salah satunya adalah ketika munculnya perkara Hasto Kristianto. Dinamika ini telah membawa sebuah realita, bahkan persoalan kebangsaan. Dan juga adanya perkara Thomas Lembong. Ini adalah perkara juga yang sangat menarik perhatian besar. Dan sebenarnya yang terpenting adalah satu. Apakah perkara-perkara tersebut benar-benar ditegakkan sesuai dengan prinsip kepastian, sesuai dengan prinsip kemanfaatan maupun prinsip keadilan. Karena kita tahu bersama bahwa tujuan hukum yang terpenting adalah bagaimana mencapai kepastian hukum, bagaimana mencapai keadilan, dan bagaimana mencapai kemanfaatan. Dan yang terakhir adalah hukum yang diciptakan mampu membawa kebahagiaan. Kita berharap di tangan Presiden Prabowo ini mampu memperbaiki persoalan-persoalan hukum hari ini. Dan hari ini bagaimana gesekan anak bangsa begitu nampak lagi. Yang pertama adalah ketika munculnya lagi persoalan perkara ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Ketika munculnya perkara Sylvester yang hari ini pun belum ditahan misalnya. Kemudian yang ketiga munculnya perkara terkait dengan Nikita Mirzani. Dan ada satu persoalan di mana kemarin-kemarin kita telah lihat di masyarakat adanya pengibaran bendera One Piece. Sebenarnya ini mungkin orang melihat adalah persoalan kecil. Tapi sebenarnya ini adalah persoalan besar
terhadap kebangsaan kita. Ini adalah sebuah kritikan, sebuah masukan, bahkan kegelisahan masyarakat kepada pemerintah, bahwa hari ini mereka belum merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Karena saya sampaikan tadi, kemerdekaan yang sesungguhnya adalah bagaimana masyarakat itu mampu merasakan kesejahteraan, mampu mendapatkan keadilan hukum. Masyarakat mampu merasakan yang namanya kepastian dan kemanfaatan. Ini adalah sebuah contoh bahwa persoalan hukum kita itu belum berjalan dengan baik. Masalah hukum itu belum berjalan dengan baik. Penegakan hukum itu tidak dilakukan dengan baik. Makanya kita inginkan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mampu melihat persoalan-persoalan hal-hal seperti ini agar tidak terjadi gesekan-gesekan anak bangsa. Karena makna kemerdekaan yang sesungguhnya adalah bagaimana masyarakat mendapatkan keadilan di dalam posisi-posisi penegakan hukum. Kita berharap dalam penegakan hukum tidak ada lagi adanya hukum yang memihak kepada yang banyak uang, adanya hukum yang memihak kepada para penguasa, adanya hukum yang memihak kepada kelompok-kelompok tertentu. Tapi kita inginkan adalah hukum benar-benar menjadi koridor, menjadi panutan, menjadi rujukan dalam posisi-posisi penegakannya. Karena memang jika ini dijadikan panglima, maka kita berharap penegakan hukum bisa kita mendapatkan yang namanya keadilan, kepastian, kemanfaatan, dan kebahagiaan. Kita tahu bersama bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya, seperti saya sampaikan di awal, yaitu adalah bagaimana masyarakat bisa sejahtera. Bagaimana masyarakat bisa hidup tentram, bagaimana masyarakat bisa hidup bahagia. Inilah yang menjadi harapan kita bersama agar Indonesia benar-benar menuju Indonesia menjadi negara yang maju, bukan lagi negara berkembang. Tapi kapan persoalan ini tidak segera diatasi, maka gesekan-gesekan ataupun pertentangan antara anak bangsa itu bisa berdampak lebih besar. Kita berharap di bawah pemerintahan hari ini, di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang kita inginkan adalah bisa membawa Indonesia ke hal yang lebih sejahtera, ke hal yang lebih maju. Itulah dari saya, semoga makna kemerdekaan yang sesungguhnya bisa kita dapatkan dengan baik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.